Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Safitri dengan NIM 23043111036 dari kelas AK4B, Program Studi Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan menyajikan video jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai auditing dalam mata kuliah auditing yang oleh Pak Ridwan sebagai dosen pengempu. Next slide. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh Pak Ridwan, yang diberikan oleh Pak Ridwan, dan saya akan menjawabnya secara berurutan. Dari soal pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Dari jawaban saya dan opini saya, audit adalah pemberian opini atas asersi yang ditunjang dengan bukti pendukung untuk mengevaluasi asersi tersebut secara objektif sehingga dapat memberikan pendapat yang andal atas asersi tersebut. Saya berpendapat seperti itu karena audit sendiri atau auditing itu tidak hanya berfokus kepada laporan keuangan atau beberapa aspek saja, tetapi auditing itu adalah proses pemberian opini atas asersi atau sebuah pernyataan. Dan itu adalah jawaban saya untuk nomor 1. Next slide. Untuk soal nomor 2, sebutkan tahapan audit menurut Isa dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting. Di sini saya akan menjawab audit menurut Isa dan SPAP sebagai bukti pendukung untuk pembandingan antara tahapan audit dan memberikan alasan bagi proses apakah yang paling penting. Yang pertama, tahapan audit menurut ISA atau International Standards on Auditing. Jadi, ISA itu mengedepankan penilaian risiko atau risk-based approach. Jadi, dalam tahapan audit menurut ISA ada 3, yaitu risk assessment, risk response, dan pelaporan. Di dalam risk assessment sendiri terdapat perikatan dan perencanaan audit yang menghasilkan output engagement letter atau sebagai bukti akan dilaksanakannya audit. Lalu yang kedua ada risk response, yaitu perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit. Dengan outputnya adalah terdapat program audit dan bukti audit. Dan yang terakhir pelaporan, yaitu ada evaluasi yang terdiri dari evaluasi dan penerbitan audit dengan output laporan auditor. Sedangkan tahapan audit menurut SPAP ada penerimaan penugasan, perencanaan audit, pengujian pengendalian dan prosedur substantif, penyelesaian audit, dan pelaporan hasil audit. Menurut saya, tahapan yang paling penting adalah risk assessment, karena pada tahap ini menentukan area risiko utama, role untuk audit, dan fokus prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan, bisakah Anda menjadi auditor? Jelaskan alasannya. Untuk pertanyaan ini, saya dengan yakin akan menjawab bisa dengan alasan bahwa saya memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan audit. Lalu saya juga tertarik untuk bekerja dengan integritas, skeptisisme profesional, dan ketelitian tinggi. Dalam menjadi auditor juga diperlukan gelar tambahan atau kualifikasi tambahan, yaitu CPA atau CA. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan bersedia mengikuti pendidikan profesi lainnya untuk menunjang keprofesionalan saya dalam menjadi auditor. Lalu saya juga memahami pentingnya independensi dan kode etik dalam profesi audit. Karena menurut saya audit bukan hanya soal meneliti angka, tetapi soal kepercayaan publik, dan saya merasa mampu serta bersedia menjaga kepercayaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai studi kasus, yang dimana pertanyaannya Anda adalah auditor dari KAP yang sedang mengaudit Family Mart. Akun apa yang paling beresiko? Jelaskan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi atas akun tersebut. Jawaban saya, akun yang paling beresiko dalam Family Mart sendiri adalah persediaan barang dagang dan kas. Mengapa saya mengatakan akun yang paling beresiko adalah akun persediaan barang dagang dan persediaan kas? Seperti yang diketahui, Family Mart sendiri adalah sebuah perusahaan jual beli dagang yang mengakibatkan barang dagang tersebut harus selalu diupdate ketersediaannya. Dan risiko bawaannya adalah tinggi karena barang bisa rusak, kadaluarsa, atau dicuri. Dan hasil dari risiko pengendaliannya adalah tinggi juga karena jika stok tidak dicek rutin atau tidak ada sistem barcode, maka pengendaliannya itu akan lebih tinggi dan resiko-resiko yang tidak terjadi akan lebih dapat terjadi. Yang ketiga ada risiko deteksi, yaitu tinggi juga karena jika auditor tidak melakukan stok opname fisik dengan tepat, maka persediaan barang dagang mungkin tidak akan terhitung dengan tepat. Lalu yang kedua akun kas. Risiko bawaannya juga sangat tinggi karena kas mudah dicuri, dimanipulasi, dan tidak terlacak. Risiko pengendaliannya adalah tinggi juga jika tidak ada pemisahan tugas, misalnya kasir dan misalnya seorang karyawan yang menjadi kasir dan mencatat transaksi, maka akan terjadi resiko yang sangat tinggi penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang resiko deteksinya juga
terbilang berisiko tinggi karena jika tidak ada konfirmasi saldo bank atau rekonsiliasi yang baik, maka akun kas yang bersifat fluktuatif ini akan tidak terkendali. Kedua akun ini sangat rawan penyimpangan sehingga membutuhkan perhatian ekstra dalam pengujian dan bukti audit. Itu jawaban saya mengenai akun-akun yang paling berisiko dalam kasus mengaudit Family Mart. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan prinsip kode etik auditor dan kode etik apa saja yang paling banyak dilanggar. Berikan contoh dan faktanya. Sini saya akan menjelaskan prinsip kode etik auditor menurut IFSC atau IAP. Yang pertama adalah integritas, lalu objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan independensi. Itu adalah kode etik auditor yang diterapkan oleh IAP. Untuk menjawab kode etik yang sering dilanggar, yaitu pasti sangat terfokus dan sangat tersudutkan oleh independensi dan integritas, karena integritas seorang auditor sangat diuji ketika sedang mengaudit perusahaan atau auditing yang sedang dialaminya. Contoh pelanggaran kode etik yang bersifat nyata, dan saya mengambil contoh di PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 hingga 2019 dengan auditor oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Mereka mengaudit dari PT Garuda Indonesia dan memanipulasi laporan keuangan tahun 2018 dengan mencatat piutang dari Mahata Aeroteknologi sebagai pendapatan. Padahal belum pasti diterima sehingga ini melanggar prinsip integritas dan objektivitas auditor tersebut dan membawa nama buruk dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan tersebut. Sanksi yang diberikan atas memanipulasi laporan keuangan ini adalah KAP diberikan sanksi pencabutan izin oleh OJK dan denda administratif, dan auditor individu juga dikenai sanksi oleh IAP dan OJK, yang sangat membawa citra buruk dari KAP-nya itu sendiri atau auditor yang bertugas pada saat itu. Sumber dari pelanggaran audit ini saya dapatkan dari berita di CNBC Indonesia pada tahun 2019. Sekian penjelasan dari saya dari 5 dari 8 soal yang diberikan oleh Pak Ridwan sebagai tugas ujian tengah semester. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.